Iya. Baik, mungkin langsung saja untuk penyampaian materi atau luaran dan juga syarat penginputan RPS oleh Bu Karsinah terlebih dahulu. Ya Bu. Monggo Bu, silakan. Iya. Ini langsung aja ya Mbak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Diki Aji Suseno SEMSI yang nanti akan memberikan materi juga, dan juga dari BUMDes ID yang saya hormati, serta mahasiswa semuanya yang hadir pada pembekalan magang BUMDes yang hari ini ya. Ini saya dan Pak Diki diberi waktu kurang lebih 30 menit ya untuk menyampaikan materi tentang tadi bukan RPS ya, tapi KRS ya Mbak Fani ya. Iya, KRS ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi untuk mengisi rencana studi ya bagi mahasiswa yang akan ikut magang BUMDes di semester gasal atau semester 7. Baik, saya akan share screen dulu untuk materi ini supaya lebih ini ya, lebih enak nanti dilihatnya. Jadi untuk kegiatan magang BUMDes ya, jadi ini merupakan kegiatan yang di tahun yang kedua ya, di tahun yang kedua di mana mahasiswa ada kemungkinan sudah cari informasi lah kegiatan-kegiatannya yang tahun sebelumnya seperti apa ya. Itu saya yakin ya, karena mahasiswa itu biasanya pasti akan mencari tahu dulu gitu ya semuanya ya. Saya yakin sudah tanya-tanya nanti di sana ngapain, apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Nah, jadi untuk kegiatan magang BUMDes ya, ini khususnya yang di semester 7 ya. Ini sesuai dengan apa namanya? Peraturan menteri ya, saya nggak akan saya bacakan ya. Artinya bahwa mahasiswa di sini mengikuti kegiatan MBKM ya. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah, kegiatan ini juga untuk menunjang kinerja yang menjadi target dari jurusan, fakultas maupun universitas ya, di mana nanti mahasiswa di dalam mengikuti kegiatan magang BUMDes ini nanti akan direkognisi atau dikonversi ke 20 SKS ya. Kenapa 20 ya? Padahal yang kalian ambil sepertinya kan tinggal KKN maupun PKL ya, dan skripsi ya. Jadi minimal 20 SKS ini adalah minimal yang nanti bisa diakui oleh sistem MBKM UNES ya. Pusat juga aturannya seperti itu. Jadi saya harapkan nanti yang akan mengikuti magang BUMDes ya, pengambilan rencana studinya itu harus mengisi minimal 20 SKS. Adapun nanti mata kuliah yang akan diambil apa saja nanti akan saya yang berikutnya, ini kok nggak bisa saya enter ya, kenapa ini? Oh, nah. Jadi ini salah satu kegiatan dari yang ada di sistemnya UNES ya, yaitu magang di desa ya. Jadi ini ada 8 MBKM ya yang dilaksanakan, dan juga mungkin sekarang tambah lagi ya karena ada UNES-Kiat, Prike, Lantip dan sebagainya. Jadi ini masuk ke magang desa ya, masuk magang desa. Nah, syarat dan ketentuannya saya kira mahasiswa yang sekarang ini ikut magang BUMDes ini semester 7 ya, angkatan 2019. Jadi saya yakin kalian sudah mengambil sekurang-kurangnya 100 SKS ya. Ini juga merupakan syarat yang dipenuhi juga kalau misalnya kalian mengambil KKN ataupun PKL ya. Jadi 100 SKS saya yakin sudah dipenuhi ya dari semester 1 sampai dengan semester 6 ya. Kemudian mahasiswa juga tidak cuti ya. Jadi kalau yang ikut magang BUMDes saya harapkan bukan mahasiswa yang cuti ya, tapi mahasiswa yang aktif ya. Mahasiswa yang aktif dan
mahasiswa yang harus mengisi rencana studi ya. Jadi nanti diharapkan kalian yang akan terjun atau yang akan magang di desa di BUMDes nanti sudah mengisi rencana studi ya. Nanti apa saja yang akan diisi nanti saya akan sampaikan. Nah, kemudian sudah melalui proses ya pendaftaran ya, sehingga sudah terrekrut atau terdaftar kurang lebih ya, kalau tidak keliru itu 125 mahasiswa dari angkatan 2019, dan di luar 125 ini mungkin sudah mempunyai aktivitas yang lain ya, yang mereka pilih ya sebagai rekognisi dari mata kuliah yang akan diambil di semester 7 ini ya. Dan saya harapkan mungkin diinfokan ke teman-teman juga ya, baik magang BUMDes ataupun ikut kegiatan MBKM yang lainnya, tetap harus melaporkan ke prodi dan juga harus mengisi 20 SKS ya. Jadi tidak boleh tidak mengisi rencana studi ya hanya karena pengen cari pengalaman begitu ya. Padahal sudah mungkin ada yang angkatan 2018 saya ingin cari pengalaman, itu tidak bisa ya. Nah, di sini mahasiswa nanti akan mendampingi BUMDes ya secara independen ya. Nanti akan ada pendampingan juga dari dosen pembimbing lapangan, kemudian dari perangkat desa, dan juga dari direktur BUMDes ya. Jadi saya harapkan setiap kelompok itu membuat grup ya di situ supaya bisa berkoordinasi ya dengan desa, BUMDes maupun dengan mahasiswa dan juga dengan pembimbing pembimbing lapangan ya atau DPL-nya. Nah, di sini diharapkan nanti kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada yang mungkin sudah diberikan pembekalannya ya di hari yang kemarin dan sampai dengan siang tadi ya, apa-apa yang akan kalian lakukan, yang dikerjakan dan sebagainya ya. Nanti untuk mengenai luaran dan sebagainya akan dijelaskan oleh Pak Deki ya, saya hanya rekognisinya. Nah, kemudian karena nantinya akan direkognisi ke mata kuliah KKN, PKL ataupun mata kuliah yang lainnya ya. Jadi kegiatan magang BUMDes ya nanti diharapkan kalau misalnya kalian akan rekognisi ke KKN ya di sana juga merupakan kegiatan yang tidak lepas ya dari pengabdian ya, karena kan ini berkaitan dengan tridharma ya. Jadi kalian tidak sebagai istilahnya yang dijadikan objeknya dalam artian tapi kalian harus bisa memberdayakan masyarakat seperti apa. Kalian bisa membantu masyarakat ya, terutama membantu BUMDes itu supaya bisa lebih baik melalui ilmu yang sudah kalian terima ya. Jadi kalian nanti bisa menyampaikan materi-materi ya, kemudian nanti bisa hidup di masyarakat seperti apa ya, bersosialisasi dengan masyarakat, ataupun nanti bisa menyampaikan ide-ide ya, ide-ide yang kalian miliki supaya bisa mengembangkan BUMDes ya, mengembangkan BUMDes yang ada di desa yang kalian nanti akan tempati ya. Jadi mungkin bukan hanya BUMDes ya. Jadi kalau mungkin berkaitan dengan desa yang misalnya membuat profil desa atau apa ya. Jadi karena BUMDes itu kan bagian dari desa ya. Jadi mungkin nanti kalian juga akan bersinggungan dengan perangkat desa dan juga dengan direktur atau dengan dengan karyawan BUMDes, atau bisa juga nanti kalian akan berhubungan dengan badan usaha ya yang dikelola oleh BUMDes ya, misalnya ada UMKM ataupun yang lainnya ya, unit-unit bisnisnya BUMDes itu apa saja, nanti mungkin kalian akan terjun ke situ ya, akan mencari tahu, akan berusaha membantu apa yang menjadi kendala-kendalanya ya supaya bisa maju ya, atau syukur nanti BUMDesnya itu bisa menjadi BUMDes yang mandiri ya, itu harapannya ya. Nah, sehingga nanti dari kegiatan ini ya itu nanti bisa masuk ke
rekognisi KKN ya, karena itu masuk ke dalam pengabdian masyarakat ya, di masyarakat ya. Atau bisa juga nanti kalian pada saat tinggal di sana ya, siapa tahu nanti ada yang tinggal di sana ya, karena mungkin ini agak jauh juga ya, ada yang di Kendal. Jadi kalau di sana pun nanti mohon kalian bukan hanya berinteraksi dengan BUMDes ya, tapi dengan masyarakat ya. Misalnya kalau sosialisasi dengan masyarakat juga diperlukan. Kemudian rekognisi dengan PKL tentunya juga kalian harus bisa melaksanakan kegiatan ya yang menjadi capaian pembelajaran lulusan, khususnya nanti di mata kuliah praktek kerja lapang ya, di mana kalian di situ nanti akan menyampaikan berbagai pengetahuan ya, kemudian pemikiran, mungkin nanti sikap, tindakan ya, keterampilan yang dimiliki ya, nanti bisa dipraktekkan ya di BUMDes atau bisa ditularkan ya. Sebagai contoh misalnya nanti kalian bisa membantu ya usaha-usaha mikro yang ada di sana, misalnya dalam packagingnya ataupun bagaimana memasarkan produknya ya. Nah, ini bagian dari praktek kerja lapang ya, di mana nanti kalian membantu pemikiran BUMDes ya di dalam mengembangkan unit-unit bisnis yang ada ya. Ini jadi jangan kalian yang kerja ya, tapi kalian memberikan contoh, memberikan suatu pemikiran supaya nanti bisa dikerjakan oleh unit bisnis yang ada ya. Jadi bagaimana kalian nanti berkreativitas ya. Nah, karena nanti juga akan berkaitan dengan mata kuliah yang akan diambil ya, selain PKL dan KKN. Atau bisa juga nanti kalian mengkonversikan atau merekognisi ke skripsi, tapi memang ini agak sulit ya, karena perlu kalian ketahui bahwa untuk rekognisi kegiatan ini berlaku hanya di tahun yang bersangkutan ya, jadi tidak bisa nanti skripsinya itu kalian magang BUMDes, kemudian nanti akan direkognisi ke skripsi ya, berarti kan 6 SKS ya. Dan ini harus selesai di tahun ini, tahun 2022. Karena apa? Karena tidak bisa menyimpan nilai ya. Misalnya kalian kegiatan di tahun 2022, kemudian nanti saya akan teruskan di 2023, itu nggak bisa. Sehingga memang ini agak sulit ya, karena untuk skripsi ini kan harus mengikuti prosedur yang sama dengan yang lainnya ya. Misalnya kalian harus mengajukan topik, kemudian ada SK pembimbingan ya, kemudian konsultasi, ada berapa kali bimbingan dan sebagainya. Mungkin ini agak sulit ya untuk rekognisi ke skripsi ya. Jadi kalau yang mampu pun ya nggak apa-apa ya. Artinya kalau sampai Desember besok, saya yakin Bu Desember besok selesai skripsinya, oke, nggak masalah. Silakan kalian isi rekognisinya ke skripsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rekognisi di sini? Jadi nanti kegiatan yang dilakukan mahasiswa ya selama magang BUMDes, magang di desa, berkegiatan di sana, nanti akan disetarakan dengan mata kuliah. Ya. Nah, mata kuliah yang akan disetarakan ya, jangan direkognisi ini karena kalian belum mengambil KKN, PKL ya, maka itu yang terpenting ya, KKN, PKL, dan mata kuliah lain yang berupa kegiatan MBKM ya, yang disebut dengan mata kuliah injeksi ya, karena untuk memaksimalkan 20 SKS ya. Tetapi bagi kalian yang mungkin ada mata kuliah lain yang belum diambil ya, mungkin ada mata kuliah yang tercecer ya di semester sebelumnya, kalian bisa mengambil mata kuliah itu. Jadi saya mohon kalian yang mau mengambil mata kuliah di luar mata kuliah injeksi ya, nanti mata kuliah injeksi apa saja akan saya sebutkan, itu mohon menghubungi jurusan ya, karena saya khawatir nanti mata kuliah itu tidak ditawarkan di semester gasal ini ya. Jadi kalau ditawarkan enggak masalah ya, tapi kalau ternyata tidak keluar kan berarti kalian kan nggak bisa ambil ya. Jadi kalau misalnya kalian akan mengambil mata kuliah di luar mata kuliah injeksi, tolong lapor ya. Artinya Bu, saya
masih kekurangan ya, kecuali kalau besok kalian mau mengambil semester antara enggak apa-apa ya, semester antara kalau ditawarkan nanti bisa diambil di situ ya. Jadi di sini nanti untuk mata kuliah yang akan direkognisi ada KKN, PKL ya, yang terutama, dan juga mata kuliah injeksi yang nanti bisa full minimal 20 SKS ya. Kemudian yang berikutnya, nah adapun mata kuliah yang diambil ya di sini ya, ada KKN 4 SKS, PKL 4 SKS, skripsi kalau kalian mau ambil ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, supaya maksimal 20 SKS ada mata kuliah kepedulian sosial, kepemimpinan, komunikasi digital, dan digital marketing. Masing-masing 4 SKS. Jadi nanti kalau kalian akan mengambil supaya genap 20 SKS, berarti ini mata kuliah injeksinya kalian ambil 3 mata kuliah injeksi, ditambah dengan KKN dan PKL ya, jadi sudah 20 SKS ya. Jadi di rencana studi besok kalian harus memasukkan mata kuliah injeksi ini supaya genap 20 SKS, kecuali kalian yang tadi masih kekurangan mata kuliah teori ya di semester sebelumnya ya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Nah, oleh karena itu mata kuliah injeksi ini ya ada kepedulian sosial, kepemimpinan, komunikasi digital, digital marketing. Nah, ini harus kalian juga dicari ininya capaiannya ya, capaiannya. Misalnya saya mau merekognisi ke digital marketing ya, paling tidak kalian di kegiatan di desa begitu ya, kalian ada yang berkaitan dengan misalnya digitalisasi dari kegiatan unit bisnisnya BUMDes misalnya ya. Kemudian misalnya kalian di sini komunikasi digital ya, kalian membuatkan semacam ya kayak e-commerce atau apa ya yang nantinya bisa membantu dan itu masuk ke dalam silabus dalam komunikasi digital ya. Kepemimpinan misalnya ya kalian bisa menyatu ya dengan masyarakat, kemudian bisa memberikan suatu pemikiran-pemikiran, bisa mengelola atau memanage ya dari kegiatan yang ada di situ. Kan masing-masing mahasiswa nanti kan punya program kerja ya, ada ketuanya ya, paling tidak kan di situ saudara sebagai pemimpin di situ dalam setiap kegiatan. Nah, itu juga harus diwujudkan ya. Nah, dari mana nanti bisa diketahui ya, kan dari logbook ya. Logbook yang ada kan nanti akan diisi kegiatannya apa saja. Pokoknya semuanya harus detail ya, setiap kegiatan yang dijalankan harus ada logbooknya ya. Jadi ini dipilih nanti 3 mata kuliah. Kemudian ini untuk lampiran berkas pengajuan rekognisi ya, saya kira nanti ini sudah di-share ya dan sudah tahu. Jadi nanti ada logbook, ada penilaian dari DPL ya, ada nanti sertifikat, ada kegiatan dalam format Excel dan semuanya ini nanti ini yang sesuai dengan aturannya ya, di sini ada ya. Jadi mohon yang berkegiatan di desa ya, yang magang desa itu harus memperhatikan hal-hal yang memang harus dikerjakan ya. Jangan logbooknya nanti dibuat sekali setelah selesai kegiatan baru dibuat semuanya, nanti kelupaan ya. Atau laporan akhirnya dicicil toh, jangan pas akhir gitu ya. Jadi semuanya nanti ada laporan-laporannya gitu ya. Kemudian jadi diakuinya nanti mahasiswa itu bisa menempuh 20 SKS, tentunya ada aturannya, kegiatannya berapa menit toh di desa gitu ya. Nah, program MBKM itu ternyata 1 SKS itu setara dengan 2.720 menit ya. SKS kira-kira berapa jam, berapa hari begitu ya. Nah, sehingga nanti
kalian berkegiatan itu nanti ada interval waktu yang dilakukan, yang di logbook kan ada nanti jam sekian sampai jam sekian, diskusi tentang apa, ya nanti kan di situ nanti ada terekam ya semuanya bahwa oh ini sudah memenuhi syarat untuk bisa direkognisi ke 20 SKS kan begitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, karena nanti kan by system ya, sehingga saya harapkan kegiatan-kegiatan ini tidak diabaikan ya. Kalian tetap harus berkegiatan sesuai dengan aturan-aturannya. Jadi setiap kegiatan apapun yang itu berkaitan dengan magang BUMDes ya di ini aja dimasukkan dalam logbook ya, supaya nanti memenuhi waktu yang diperlukan. Nah, sifatnya nanti bisa individu atau kelompok ya. Jadi kalian tentunya ada kegiatan yang bersifat individu, ada yang kelompok, ya laporannya juga demikian, nanti ada yang individu ataupun kelompok. Ya. Nah, ini saya kira nanti ya akan disampaikan Pak Diki aja. Jadi misalnya contoh-contoh dari kegiatan yang ada di desa ya, ini juga nanti akan disampaikan Pak Diki ya. Nah, baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan magang BUMDes ya. Nanti bisa lanjut dengan tanya jawab. Gitu Mbak Fani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iin untuk penyampaian konversi SKS-nya ya Ibu ya tadi ya. Baik, nanti teman-teman apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu Iin setelah sesi Pak Deki ya. Nanti mungkin bisa, kalau belum jelas tadi ada yang mau ditanyakan nanti dipersilakan. Kemudian untuk sesi selanjutnya ini akan ada sedikit penjelasan dari Pak Deki. Selamat siang Pak Deki. Selamat siang Mbak Van. Suara saya jelas? Iya, jelas Pak. Monggo Pak, silahkan bisa langsung saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Karsina, Mbak atau Bu Fani, dan Bapak Ibu dosen yang ikut, serta adik-adik mahasiswa, ya, peserta magang BUMDes. Saya akan sedikit menambahkan saja terkait dengan pelaporan dan evaluasi, serta output. Nah, apakah sudah terlihat? Masih proses. Baik, sudah. Loh, kok terima kasih, sudah selesai berarti ya. Sebentar. Coba Mbaknya depan. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, Pak. Sudah ya, baik. Nah, jadi ada beberapa hal terkait pelaporan dan evaluasi. Nah, untuk laporan, ini nanti ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan laporan harian dan laporan akhir. Nah, laporan harian ini nanti menyesuaikan ya, terkait dengan apa yang dilakukan masing-masing individu mahasiswa di lokasi BUMDes, ya, ataupun dikerjakan di rumah yang itu terkait dengan aktivitas dalam rangka magang BUMDes. Ya, maksudnya gini kan, itu tadi nggak semua menginap ya. Nah, misalnya ada yang tidak menginap karena dekat, kebetulan di hari itu berkumpul di sebuah bis gitu ya, di sebuah tempat dan diskusi untuk melakukan rapat yang itu dalam rangka magang BUMDes. Nah, itu bisa masuk ke dalam jurnal ataupun logbook. Dan ini dimasukkan secara individu. Nanti akan ada
petunjuk lebih detail, rinci pada saat pelaksanaan. Nah, nanti akan di-share linknya misalnya dalam grup tersebut. Nah, berikutnya ada laporan kegiatan yang dalam format Excel juga, yang ini kurang lebih sama. Dan nanti juga ada dari Sinkor itu ya, biasanya nanti kalau setiap periodically, misalnya 1 minggu sekali, itu Sinkor akan BUMDes ID akan melakukan pendampingan, di mana nanti ada laporan yang harus dipaparkan. Sebagai contoh, misalnya adik-adik diminta untuk melakukan CKU itu ya, cek kesehatan usaha, nanti diminta melaporkan. Nah, ini adik-adik membuat sesuai dengan format yang diharapkan oleh pihak Sinkor BUMDes ID, misalnya PowerPoint misalnya melaporkan gitu. Nah, berikutnya ada laporan akhir. Nah, ini nanti formatnya bagaimana, itu nanti akan saya sampaikan ya. Jadi prinsipnya ada laporan harian atau periodically yang bisa mingguan ataupun bulanan, ada juga laporan akhir. Nah, ini contoh ya, contoh jurnal ataupun logbooknya, di mana ini masing-masing individu silahkan untuk diisi. Nah, berikutnya ini dalam bentuk Excel-nya seperti ini, dan ini kurang lebih panduannya ya. Jadi dikerjakan secara individu, disusun sebagai laporan akhir kegiatan. Kemarin terlena. Ya, ada beberapa mahasiswa terlena karena itu juga sebagai syarat untuk bisa direkognisi itu ya Bu In ya. Harus mengupload laporan akhir. Nah, jadi ada beberapa yang belum ngisi, akhirnya juga nilainya nggak keluar akhirnya. Nah, di dalamnya itu tersirat CPL dari KKN dan PKL. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Iin. Yang prinsipnya adalah kalau KKN itu menurut saya ya, jadi ada transfer of knowledge, ada pemberdayaan di sana. Sedangkan PKL itu kan saudara yang kerja gitu. Kalau gampangnya KKN itu saudara memfasilitasi bekerja, PKL saudara belajar untuk bekerja. Nah, jadi ada 2 hal yang nanti bisa dilaporkan di laporan akhir tersebut. Mana yang saudara melakukan pemberdayaan, transfer of knowledge, ataupun memfasilitasi dari sebuah kegiatan, mana yang saudara memang di situ bekerja atau magang kerja di BUMDes. Nah, jadi silahkan itu nanti bisa dimasukkan kedua hal tersebut, karena filosofi dari KKN dan PKL itu. Berikutnya, topik kajian khusus permasalahan yang ada di unit tempat mahasiswa magang BUMDes, ini nanti dibuat karena satu BUMDes itu ada 6 atau 7 mahasiswa, maka nanti masing-masing bisa membuat yang berbeda-beda. Ya. Nah, nanti bisa sama ketika misalnya di pendahuluan, itu kan profilnya dan sebagainya, struktur organisasinya, ini silahkan bisa sama. Namun untuk spesifik topik kajian, itu bisa berbeda-beda satu mahasiswa. Yang satu misalnya mengambil dari sisi ininya apa namanya dari keuangannya, berikutnya lagi misalnya mengambil dari terkait dengan marketingnya misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini harapannya terkait dengan laporan akhir. Nah, adapun sistematika nanti akan di-share kembali ya untuk diingatkan nanti kalau sudah mendekati, paling enggak nanti adik-adik bisa bahasa Jawanya nyicil gitu ya. Di halaman depan ada halaman judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, adapun di bagian isi, ya, kurang lebih nanti, yaitu ada latar belakang, ada tujuan, ada ruang lingkup, bab 2-nya ada tinjauan pustaka, di mana ada tinjauan pustaka itu sendiri, program kerja atau solusinya, serta luarannya. Nah, berikutnya di hasil pembahasan ada gambaran umum ya yang meliputi berbagai hal, struktur organisasi dan sebagainya, unit usaha, terus kegiatan magang, pelaksanaan program kerjanya dan seterusnya, sampai analisis dan tindak lanjut. Nah, bab 4 simpulan dan saran, daftar pustaka serta lampiran. Ada biodata, ada peta desa kalau ada, tentang ini ya, karena
kita konservasi ya. Kalau misalnya adik-adik ini belum nanam pohon, bisa nanti di tiap desa nanti nanam pohon, karena itu program konservasi. Terus tabel potensi desa, kalau nanti adik-adik punya program terkait dengan analisis potensi, ya nanti bisa juga potensi BUMDes misalnya yang bisa dikembangkan, terus dokumentasi kegiatan, rincian penggunaan biaya, logbook, dan ini dia ya luaran. Ya, luarannya bisa berupa laporan akhir, artikel jurnal, peta sosial atau peta apapun itu yang nanti bisa koordinasi dengan dosen dan pihak sana apa yang dibutuhkan, terus video profil, ya, buku profil dan lain sebagainya. Ya, nanti ada kemarin ada juga bunga rampai. Ya, jadi ada video profil, bunga rampai, buku profil dari desa. Nah, nanti ini tolong diperhatikan. Nah, sedangkan untuk evaluasinya dari KKN itu ada personal, ada profesional, dan ada sosial. Kurang lebih seperti ini tabelnya. Ya, di mana personal itu ada aktivitas, kedisiplinan, sopan santun, tanggung jawab, ketekunan, dan bagaimana asimilasi dengan warga. Sedangkan profesional, bagaimana persiapan kerja, pelaksanaan, dan hasil kerja. Oleh karena itu, ini penilaian sudah diawali dari pertama kali adik-adik mengikuti pembekalan ya. Nah, ini termasuk nanti penerjunan itu juga ada di sana. Nah, sedangkan pada saat adik-adik di lapangan nanti juga bagaimana bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, bagaimana hubungan dengan rekan dan masyarakat, bagaimana kepekaan dan kepedulian. Nah, kurang lebih itu rambu-rambu untuk yang komponen tampilan kerja sosial. Nanti ini akan diramu menjadi satu nilai gitu. Termasuk nanti ada penilaian dari mitra juga. Nah, nanti ada format-format dari mitra. Dan berikutnya output-nya dulu aja ya. Output-nya ini ada laporan, artikel, modul buku, hak cipta, dan video ataupun dokumentasi. Nah, muncul pertanyaan. Ya, kemarin pada saat sosialisasi ataupun apa ya, yang perwakilan dari dua mahasiswa tersebut, Pak, dosen tempat kita itu kemarin sudah. Nah, ini bagaimana Pak dengan output ataupun luaran yang sudah ada, Pak? Contohnya begini, misalnya di salah satu BUMDes kemarin sudah di periode pertama dipakai, terus dia sudah punya buku profil desa atau profil dari BUMDes, terus buku atau video profil desa. Nah, ini bagaimana, Pak? Nah, silahkan nanti yang BUMDes yang kemarin sudah dipakai bisa membuat modul ataupun video yang merupakan pengembangan atau yang berbeda dari yang sudah dibuat pertama. Sebagai contoh, misal kemarin sudah dibuat modul terkait dengan profil desa. Nah, silahkan saudara, ini yang belum apa ya? Nah, apakah unit-unit usaha tersebut sudah ada masing-masing profilnya atau belum? Nah, kalau misalnya belum, konsultasi. Pak, ini unit usaha apa yang Bapak unggulkan? Oh, unit usaha X misalnya. Maka buatlah profil tentang unit usaha tersebut secara lebih detail. Ya, jadi misalnya mulai dari produknya apa saja, ya, bagaimana struktur organisasinya misalnya, terus bagaimana ini pemasarannya dan sebagainya. Ya, jadi lebih detail terkait dengan video profil khusus untuk unit usaha tersebut. Ya, contoh. Termasuk buku juga. Nah, buku profil ketika kemarin ternyata sudah ada, dan kemungkinan yang bimbing itu juga sama kemungkinan ya. Karena ada yang di Popeng itu pembimbingnya sama, nanti bisa koordinasi juga dengan pembimbing yang sama tersebut. Kemarin apa? Misalnya kemarin ini profil desa dan BUMDes tapi secara umum. Nah, silahkan nanti juga buatlah buku, ya, ataupun bisa dalam bentuk yang lain, misalnya ini apa namanya e-katalog misalnya, ya, buatkan web misalnya. Nah, terus ada katalog elektronik seperti yang kemarin kan Pak Salih sampaikan Sinfor juga, itu ada e-katalog juga. Nah, jadi silahkan dimodifikasi sesuai dengan yang belum ada dan sesuai dengan
apa yang dibutuhkan oleh BUMDes yang itu bisa digunakan sebagai pengembangan BUMDes tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ada beberapa hal, termasuk artikel. Nah, artikel kemarin, artikel apa yang sudah dibuat? Nah, sekarang yang belum dibuat, khusus untuk yang BUMDesnya kemarin sudah dipakai. Tapi kalau belum, mungkin lebih banyak peluangnya. Gitu ya. Tapi kalau sudah kan bingung juga. Nah, coba nanti silahkan dikoordinasikan kembali. Nah, itu output atau hasil kerja dari KKN. Sedangkan dari PKL ini penilaiannya. Ya. Jadi ada dari mitra juga terkait dengan personal, profesional, dan sosial. Ada aktivitas, kedisiplinan, tanggung jawab, ketekunan, sopan santun, dan lain sebagainya. Nanti akan di-share ini. Ada dari mitra, ya, dari Sinkor nanti juga akan buat sesuai dengan format Sinkor juga. Nanti dari Pak Kades, ataupun kalau yang lebih banyak mengetahui adalah ketua dari BUMDes, bisa juga untuk memberikan masukan, walaupun nanti nilai akhir adalah dari DPL masing-masing. Tapi nilai-nilai itu seperti kemarin, Sinkor juga memberikan nilai kepada DPL, yang itu nanti untuk digabungkan untuk menjadi nilai akhir. Ini dari dosen pembimbing magang, ada beberapa komponen penilaian, ada laporan, dan ada nanti ada luaran juga. Ada luarannya. Baik, saya kira itu terkait dengan laporan dan evaluasi serta luaran. Nah, nanti bisa diskusi ya. Di sini mumpung juga ada Ibu Iin dan yang lain-lain. Nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak atau Bu Fani. Baik, terima kasih Pak Deki untuk pemaparan tentang laporan dan luaran yang harus teman-teman magang ini lakukan selama proses magang atau magang kerja di BUMDes ya Pak ya. Nah, mungkin saya juga mau menyambung Pak Deki, nanti mungkin bisa diskusi juga. Jadi dari beberapa komponen laporan yang tadi Pak Deki sampaikan, dari kami itu berencana untuk membagi, jadi teman-teman dalam satu kelompok ini kan terdapat 6-7 orang ya Pak Bu. Nah, itu nanti mungkin bisa menyambung di laporan individu yang tadi Pak Deki sampaikan itu kan teman-teman diminta untuk membuat laporan akhir individu dengan fokus yang berbeda. Nah, kalau dari kami menyarankan untuk dibuat PIC atau penanggung jawab per program gitu Bu. Jadi misalnya kemarin waktu pembekalan dan hari ini itu kan ada beberapa topik pembekalan. Nah, ada kelembagaan, inovasi dan rencana usaha, digitalisasi, SOP, dan juga laporan keuangan. Nah, bagaimana kalau itu nanti dari teman-teman satu kelompok 6 orang itu dibagi penanggung jawab untuk kelembagaan 1 orang seperti itu misalnya, atau penanggung jawab digitalisasi 2 orang. Nah, itu sebagai penanggung jawabnya nanti teman-teman dalam satu kelompok itu bisa tetap melakukan hal tersebut, tetapi untuk penanggung jawabnya ada 1 atau 2 orang. Nah, itu mungkin bisa disinkronkan dengan laporan individu tadi. Bagaimana Pak Deki dan Bu Iin? Ya, bisa Mbak Fani. Itu teknis saja ya. Ya. Bisa di KKN juga seperti itu. Jadi ada PIC untuk masing-masing, walaupun nanti dalam pelaksanaannya itu nanti bisa bareng-bareng. Bisa bareng-bareng, tapi ada PIC biar jelas. Bisa Mbak Fani. Monggo Bu Iin kalau mau nambahkan. Iya, jadi memang untuk kegiatan di desa kan banyak ya Mbak Fani ya, jadi banyak. Nah itu nanti masing-masing individu bisa sebagai PIC-nya ya. Tadi yang sampaikan nanti untuk pelaksanaannya bisa bareng-bareng. Jadi itu nanti bisa program yang walaupun kelompok tapi tetap ada penanggung jawabnya ya supaya nanti sebagai laporan. Dan itu kan juga nanti direkognisi ke mata kuliah yang NCG tadi, misalnya kepemimpinan atau nanti kepedulian dan sebagainya gitu.
Itu bisa. Ya, baik. Untuk teman-teman mahasiswa magang, apabila ada yang mau ditanyakan terkait tadi konversi SKS ataupun laporan magang, laporan akhir luaran magang, dipersilakan untuk bisa raise hand aja atau langsung untuk open mic, boleh teman-teman, silahkan. Sepertinya sudah cukup ini. Ini Itu ada Mas yang Farhan mau ya? bertanya, Itu Pak. Mas Farhan ya? Oh, ada Ya, dua. Oh ya, silahkan. iya. Monggo langsung saja untuk Kak Muhammad Yusuf, silahkan. Cek suara apakah sudah masuk, Bu? Sudah. Oke. Saya izin bertanya, Bu. Jadi tadi di rekognisi kan untuk program BUMDes ini kan 20 SKS. Nah, berarti kita nanti di semester 7-nya itu kira-kira mengambilnya apa aja ya, Bu? Soalnya kalau di total itu kan berarti kita rekognisinya ke PKL sama KKN kan masing-masing 4, berarti 8 SKS. Terus sama 3 matkul injeksi itu 12 SKS, berarti itu udah 20. Nah, terus tadi ada skripsinya 6 SKS. Nah, berarti itu kan 26 ya, Bu. Nah, setahu saya itu kalau di kayak kalau KRS-an kayak gitu kan biasanya maksimal 24 SKS ya, Bu. Nah, apakah itu akan bisa diambil semuanya atau gimana ya, Bu? Soalnya kan kemarin kan kita juga udah dibagi dosen pembimbing walaupun masih informal, maksudnya kalau misal kita semester 7 mau nyoba menyelesaikan skripsi, harapannya kan seperti itu ya, Bu. Itu kira-kira bagaimana ya, Bu? Makasih. Ya. Baik, Mas Muhammad Yusuf ya, ini orangnya kok nggak ada ya, yang ada suaranya tadinya penampakan ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa rekognisi yang utama tadi kan ada KKN sama PKL ya, berarti kan 8 SKS. Nah, kalau kalian mau mengambil mata kuliah skripsi ya, berarti kan ada 14 SKS ya. Berarti nanti kekurangannya kan dilengkapi dengan mata kuliah injeksi, sehingga genap 20 SKS ya, atau mungkin 22 atau berapa ya. Yang maksimalnya kan 24 SKS. Itu pun nanti bisa dilakukan kalau IP-nya lebih dari 3 ya, 3, berapa begitu ya. Itu 24 SKS maksimalnya. Nah, kenapa kok mata kuliah skripsi ya tidak disarankan ya? Karena mata kuliah skripsi ini kan proses ya, sehingga nanti pada saat semester gasal besok kalian selesai ya, dan kalian direkognisi ke mata kuliah KKN, PKL ya, dan mata kuliah injeksi, misalnya 2 injeksi atau yang lain, itu kan nilai skripsinya kan 0 ya, otomatis kan nanti ya walaupun itu bukan IPK ya, tapi paling tidak kan akan ikut membagi sehingga IP-nya akan bisa turun, IP di semester itu ya, sehingga memang dari WR1 ya, pada saat kita rapat itu sebaiknya untuk skripsi itu bisa diambil di semester 8 untuk KRS-nya. Walaupun nanti mungkin prosesnya itu bisa dimulai dari semester 7 ya. Proses misalnya pengajuan topik dan sebagainya, yaitu bisa dimulai di semester 7. Tetapi untuk isian rencana studinya itu bisa dilakukan di semester 8 ya. Jadi artinya begini, kalau misalnya kalian yakin bahwa semester 7 saya selesai skripsinya gitu ya, yakin ya, berarti kan kalian 3,5 tahun ya, selesai, oke, enggak apa-apa skripsi diambil, supaya nanti pada saat kalian selesai magang juga sudah ujian skripsi gitu ya. Itu artinya nanti kalau kalian masukkan skripsi, artinya itu kan nanti yang 6 SKS ikut untuk membagi jumlah SKS yang diambil di semester itu, sehingga nanti kalau skripsinya belum ujian kan berarti kan nggak ada nilainya, sehingga kan 0. Itu kan nanti ikut membagi yang 6 SKS ya. Sehingga kalau misalnya kalian sudah yakin banget nggak apa-apa ya, tapi kalau belum yakin, udahlah besok aja lah saya ngambil KRS-nya di ngambil rencana studi semester 8 ya.
Nah, semester 7 kalian sambil magang, nanti kalian menyiapkan berbagai topik ataupun mungkin artikel-artikel. Nah, jadi semester 8 ini kalian sudah ready, kalian ngisi rencana studi, ya 1 semester selesai, tetapi nanti kalian hanya fokus ya deskripsi aja gitu. Ini saran dari saya, tapi kalau misalnya kalian yakin saya semester 7 ini selesai sambil magang, skripsi selesai, dan nanti kalian harus mengajukan topik, kalian harus bimbingan bimbingan 12 kali gitu ya. Kalian harus mengumpulkan literatur reviewnya minimal 21 jurnal artikel. Nah, itu sudah siap semuanya, enggak masalah. Gitu ya, Mas Muhammad ya. Tapi kalau memang kalian mau merekognisinya nanti di semester yang skripsi ya akan diambil semester 8 juga enggak apa-apa ya, karena itu hanya mengisi rencana studinya, kalian sudah siap dengan skripsi yang sudah ada, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi nanti kalau misalnya diambil semester 7 skripsinya enggak apa-apa, tapi itu kalau yakin ya akan selesai gitu ya. Kalau belum yakin ya semester 8 enggak apa-apa. Gitu Mas Muhammad, tadi yang mau ditanyakan? Maksimal 24 ya, jangan sampai 26 ya. Nanti 26 nggak boleh itu, di sistem ditolak nanti. Itu ada yang belum jelas Mas Muhammad? Udah jelas Ibu. Jadi benang merah gini ya Bu, misal kita belum pede ngambil skripsi di semester 7, disarankan nggak diambil karena potensinya nanti nilainya kosong, jadi menurunkan IP gitu. Iya, nilainya. Iya, nanti ikut membagi ya. Jadi itu kan ikut membagi nanti. Jadi 20 SKS kan ikut membagi nilai yang keluar ya. Jadi kalau misalnya dapat nilainya KKN A misalnya ya, PKL A, atau mungkin dapat A semuanya gitu ya. A semuanya kan berarti kan tadi ada KKN, PKL, kemudian 3 mata kuliah injeksi ya. Berarti kan ada 7 ya, kok 7. 3 tambah 2 ada 5 mata kuliah ya, 5 mata kuliah. Kemudian itu SKS-nya kan 20. Dapat A semuanya kan berarti kan 5 kali 4 ya. Jadi kan itu kan ada 4 ya, 4 SKS-an ya. Nanti yang 6 SKS skripsi itu ikut membagi kalau misalnya kalian ambil skripsi. Jadi kalau misalnya diambil skripsinya diambil kok nilainya 0, berarti kan 0 kali 6 ya kan? Iya, jadi kan ikut membagi nantinya ya. Nanti kalian akan kecil, walaupun itu nanti pada saat yudisium juga nggak dimasukkan, tapi paling tidak kalian bisa dapat nilai, misalnya A semua kan, wah saya dapat semester ini saya dapat IP 4 gitu ya. Misalnya ya, kalau dapat A semua, wah semester ini saya dapat IP-nya 4 ini gitu. Wah, itu sejarah ya selama perkuliahan mungkin gitu ya, IP-nya 4 karena nilainya dari PKL, KKN misalnya gitu. Ini hanya misalnya aja. Tapi kalau misalnya nanti ada skripsinya kan 6 SKS ikut membagi. Jadinya nilai saya kok kecil ya gitu ya. Itu aja Mas Muhammad ya. Jadi itu saran dari kami seperti itu. Tapi ya monggo semua kembalikan ke mahasiswa, hanya saja pesan dari jurusan bahwa minimal yang diambil 20 SKS. Gitu. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Dan juga tadi yang seperti saya sampaikan ya, terutama mahasiswa yang masih kekurangan SKS ya, atau teori-teori yang masih belum diambil ya, mohon diinformasikan ke kami ya, supaya kami bisa tahu bahwa ada mahasiswa yang masih kurang SKS-nya sebelum nanti yudisium atau lulus atau ujian skripsi. Gitu ya. Itu Mbak Fani, mungkin ada mahasiswa yang mau tanya yang lainnya. Oke. Baik, terima kasih untuk informasinya Bu Iin. Kemudian dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi sepertinya ada yang raise hand 2 orang kok hilang. Jadi mau tanya tidak ya teman-teman? Atau mungkin sudah terjawab juga. Iya. Sama mungkin. Sambil menunggu menambah mungkin. Oh, boleh Pak, silahkan. Iya, jadi sekarang kan namanya tugas akhir ya, terkait dengan skripsi tadi. Jadi bisa bentuknya skripsi, bisa bentuknya juga publikasi. Nah, Mas siapa tadi yang tanya ya? Lupa. Nah, ini saudara bisa juga seandainya nanti di dalam outputnya itu adalah artikel, di mana artikel tersebut bisa dipublikasikan dalam jurnal yang
terakreditasi Sinta 2 atau Scopus, maka saudara tidak usah ujian dan langsung mendapat nilai A. Nah, itu ya. Jadi itu yang baru, Mas, Mbak, semua ini adik-adik. Jadi sekarang namanya tugas akhir, dan ini bisa juga saudara manfaatkan dalam magang BUMDes ini. Kalau ada saudara menemui masalah sekalian di sana, misalnya saudara membuat artikel terkait dengan tersebut, dianalisis, terus buat artikel, dipublikasikan di jurnal Sinta 2 minimum, atau Sinta 1 atau Scopus, maka itu bisa diakui sebagai tugas akhir. Nah, ini mungkin kesempatan yang cukup bagus untuk bisa dimanfaatkan ya, karena sembari menunggu publish, ini kan perlu waktu. Nah, jadi selama saudara magang BUMDes, kenapa enggak silahkan sekaligus sebagai luaran dari magang BUMDes, sekaligus untuk tadi tugas akhir tersebut. Nah, dengan catatan saudara adalah penulis pertama ya, penulis pertama, dan dipublikasikan di jurnal yang Scopus, Sinta 1 atau Sinta 2. Itu mungkin tambahan saya. Iya, terima kasih Pak Deki ya. Tadi lupa saya sampaikan ya, kalau skripsi ini sekarang opsional ya. Jadi bisa skripsi atau bisa juga kalian menulis artikel ya, kemudian submit di jurnal yang bersinta ataupun jurnal internasional. Jadi kalau akan skripsi berarti nanti ada ujiannya. Tapi kalau langsung artikel begitu ya, kalian tidak perlu mengerjakan skripsi ya, tapi langsung submit ke jurnal yang sudah ditentukan. Begitu. Tapi tetap ada ini ya, tetap ada pembimbing ya, dan prosedurnya juga sama dengan skripsi. Artinya tidak lepas begitu saja. Gitu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Pak Deki dan Bu In untuk informasinya ya teman-teman. Jadi sekarang sudah tidak wajib skripsi, bisa dengan artikel atau jurnal ya berarti ya Bu Pak. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan apabila belum jelas? Oke Kak Farhan silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, device saya agak sedikit nge-lag, jadi saya pindah ke device teman saya. Saya ingin bertanya tadi mengenai luaran ataupun output dari magang BUMDes tadi, kan salah satunya adalah video ataupun dokumentasi ya Bu. Nah itu kan izin bertanya, kalau misalkan untuk video dokumentasi profil desa itu apakah kita masing-masing membuat atau ada bantuan dari mitra yang lain ya Bu? Seperti itu. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mbak Lina. Bu In bisa menambahkan. Ya, Mas Farhan, terima kasih. Ini juga sudah mengingatkan juga ya. Jadi nanti rencananya akan ada dari mitra juga. Ya, tapi untuk berjaga-jaga, saya sarankan, kan itu pengalaman kemarin mitra itu hanya ke lokasi itu sekali atau beberapa kali gitu ya. Jadi pada saat yang ditentukan, karena saking banyaknya sehingga harus ada pembagian jadwal, sehingga tidak ada salahnya Mas Farhan dan teman-teman untuk tetap mengabadikan Mas Farhan. Ya. Nah, walaupun nanti ada mitra, ya, ada mitra. Nanti ketika ada hal yang bagus seperti kemarin, misalnya ada MOA gitu ya. Nah, ini belum sempat diabadikan tuh. Misalnya, nah kalau kemarin terus ada juga yang diskusi terkait dengan potensi, itu kan juga belum sempat diabadikan. Walaupun ada beberapa juga yang sudah mengabadikan. Nah, itu kan bisa juga nanti dimasukkan ke mitra tersebut untuk digabungkan. Itu Mas Farhan ya. Terima kasih sudah diingatkan ini. Monggo kalau ada tambahan Bu In. Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Diki tadi ya, untuk video itu ya, tentunya kan video itu kalau yang desanya mungkin sudah dipakai kemarin bisa buat video yang lain ya, yang menarik ya. Jadi saya yakin mahasiswa itu kreativitasnya tinggi ya, sehingga bisa membuat video yang nanti diharapkan bisa menjadi suatu video yang menarik ya, yang itu bisa mengenalkan kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes ataupun di desa ya, misalnya
unit usahanya, atau UMKM-nya, atau apa yang diharapkan itu beda dengan video yang sebelumnya ya. Jadi lebih spesifik, tapi yang lebih menarik gitu, sangat baik gitu. Saya kira itu aja. Baik, apakah sudah jelas Kak Farhan dan teman-teman semuanya? Sementara cukup jelas, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Untuk teman-teman yang lain masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Silahkan. Daripada nanti bingung ya, mending kalau masih ragu-ragu bisa ditanyakan sekarang. Gitu. Oke. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya teman-teman semuanya untuk apa yang disampaikan Bu In dan Pak Deki hari ini. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa ditanyakan ke Bu In dan Pak Deki di lain waktu. Baik, terima kasih Bu In dan Pak Deki untuk informasi tentang KRS dan juga laporan dan luaran magang hari ini. Saya mohon izin untuk menyampaikan timeline juga Bu, Pak, untuk timeline dari Sinkor untuk kegiatan magang kerja teman-teman di BUMDes. Coba saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, jadi seperti ini nanti timeline-nya bisa saya share di grup ya. Untuk pembekalan kemarin ya sudah tata kelola inovasi, digitalisasi, dan juga SOP serta keuangan hari ini sudah disampaikan untuk pembekalannya. Nah, kemudian nanti setiap minggu itu akan ada FGD, teman-teman. Jadi untuk minggu depan itu teman-teman akan mendapatkan ini pendampingan atau pembekalan tentang digitalisasi yang lebih lanjut tentang optimalisasi sosial media dan juga optimasi website ya. Nah, kemudian untuk minggu pertama Agustus nanti akan ada FGD. Kemarin Mas Katami ya sudah menyampaikan tentang tata kelola kelembagaan BUMDes dan ada kertas kerja yang akan di-share ke teman-teman. Kemarin juga sudah di-showing oleh Mas Katami. Nah, itu akan teman-teman sampaikan di FGD di tanggal 3 Agustus. Nah, terkait dengan hasil kertas kerja yang kemarin sudah di-showing, nanti bisa saya share. Kemudian minggu kedua Agustus, teman-teman akan mendapatkan pendampingan pembekalan tentang pemetaan bentang dan penyusunan rencana usaha BUMDes. Nah, ini nanti akan bisa teman-teman gunakan untuk tadi saya kalau tidak salah ada di laporan akhir teman-teman itu akan ada potensi BUMDes. Nah, ini nanti bisa teman-teman pelajari di sini tanggal 10 Agustus. Kemudian nanti akan ada pembekalan lagi di tanggal 24 dan juga 24 Agustus dan 5 September. Nah, setelah itu nanti di minggu ketiga September akan ada FGD dari hasil teman-teman melakukan pemetaan bentang dan juga penyusunan rencana usaha di BUMDes dan analisis kelayakan usahanya. Seperti itu. Nanti akan ada FGD di minggu ketiga September dan juga minggu pertama Oktober. Gitu. Nah, kemudian untuk digitalisasi yang minggu depan akan teman-teman dapatkan pembekalannya tentang optimasi sosial media dan optimasi website. Setelah mendapatkan pembekalan tentang optimasi sosial media dan juga website, teman-teman akan melakukannya atau mempraktekkannya di media sosial dan juga website BUMDes yang sudah ada, atau nanti kalau belum ada bisa teman-teman buatkan dan bisa disampaikan ke pihak BUMDesnya seperti itu. Nah, kemudian nanti setiap
di minggu ketiga Agustus itu akan diberikan, teman-teman akan diberikan tentang pembekalan penyusunan laporan untuk website dan sosial media. Jadi bagaimana aktivasi sosial media yang sudah teman-teman lakukan itu hasilnya seperti apa gitu. Laporan capaian target bulanan, triwulan, dan juga akhir seperti itu, dan juga laporan evaluasi bulanan untuk digitalisasi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk setiap akhir bulan di hari kedua minggu terakhir atau hari Selasa nanti akan ada FGD tentang presentasi laporan capaiannya. Jadi untuk setiap bulannya teman-teman akan melakukan atau membuat pelaporan bulanan tentang digitalisasi yang sudah teman-teman lakukan seperti itu. Kemudian ini di bulan September, mulai bulan September juga nanti akan ada pembekalan tentang tata kelola manajemen BUMDes atau pembuatan SOP ya teman-teman. Nah, ini nanti di bulan September hingga Oktober, teman-teman akan diminta untuk membuat SOP di BUMDes apabila belum ada, dan apabila sudah ada juga mungkin apabila ada yang ada kekurangan bisa diperbaiki SOP-nya. Selanjutnya nanti di bulan Oktober hingga November teman-teman akan melakukan mendapatkan pendampingan atau pembekalan tentang tata kelola keuangan BUMDes. Nah, yang harus dilakukan teman-teman adalah terkait dengan laporan keuangan BUMDes hingga bulan November ya teman-teman. Nah, kalau tidak salah program magang ini sampai pertengahan Desember, jadi nanti di Desember teman-teman akan fokus untuk menyusun laporan akhir yang formatnya ada dari kampus juga, dan juga luaran-luaran yang harus teman-teman laporkan untuk tadi konferensi SKS, dan juga laporan-laporan yang harus disampaikan ke kampus seperti itu. Begitu untuk timeline magang dari kami. Kemudian untuk kami juga mohon untuk teman-teman semuanya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan ke Pak Deki dan juga Bu In tadi ya, dalam satu kelompok kan ada sekitar 6-7 orang. Nah, itu mungkin nanti bisa dibagi teman-teman menjadi menjadi PIC atau penanggung jawab setiap poin-poin pendampingan seperti itu. Jadi misalnya kelembagaan, karena teman-teman cuma untuk kelembagaan hanya checklist ya, mengecek apakah di BUMDes yang teman-teman tempati magang itu sudah ada apa namanya, seperti perdesnya atau badan hukumnya. Nah, itu nanti mungkin bisa 1 orang untuk kelembagaan. Kemudian inovasi dan rencana usaha itu juga mungkin bisa 1 atau 2 orang. Digitalisasi itu mungkin bisa 2 orang ya teman-teman, karena itu akan continue setiap bulannya untuk pelaporan review hasil dari digitalisasinya. Kemudian SOP dan laporan keuangan nanti bisa 1 atau 2 orang. Silakan bisa teman-teman bagi untuk penanggung jawabnya ya. Jadi tetap dilakukan bareng-bareng dalam satu kelompok, tapi ada 1 atau 2 orang yang menjadi penanggung jawab gitu. Jadi biar masih bisa terkontrol apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya, seperti itu. Mungkin itu ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Kalau belum ada mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan ke depannya bisa ditanyakan di grup ya. Saya sudah masuk di grupnya teman-teman dan Bapak Ibu dosen juga, nanti bisa ditanyakan di sana. Kemudian dari Sinkor juga memfasilitasi teman-teman semuanya untuk kegiatan presensi setiap harinya. Nah, untuk
presensi itu kami memiliki aplikasi yang namanya e-magang. Nah, bisa bagi teman-teman yang pengguna Android itu bisa di-download di Google Play ya, teman-teman. Dan kemudian untuk teman-teman pengguna iOS itu bisa nanti untuk presensinya menggunakan website nanti saya kirim juga website untuk presensinya bagi pengguna iOS ya. Kalau untuk pengguna Android nanti bisa di search di Google Play dengan search e-magang. Nanti akan muncul aplikasi presensi tersebut dan bisa teman-teman download. Kemudian untuk cara menggunakannya, tunggu sebentar ya. Oke. Datanya udah masuk ke kita kok sebenarnya. Jadi kebelas waktu itu. Mohon maaf ya. Baik, jadi gini teman-teman, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita memiliki aplikasi yang namanya e-magang. Nah, ini bisa teman-teman gunakan untuk presensi dan mengisi logbook setiap hari. Nah, nanti silakan teman-teman pengguna Android bisa download di Google Play dengan pencarian e-magang, nanti bisa di-download saja, kemudian nanti teman-teman login dengan nomor HP. Bagi teman-teman yang sudah mengisi Google Form data mahasiswa yang mungkin pernah di-share oleh Bu Dwi. Nah, itu sudah kami daftarkan di aplikasi ini, tapi bagi teman-teman yang belum mengisi, karena saya lihat baru 119 yang mengisi Google Form tersebut, nanti yang belum bisa diisi dulu ya teman-teman. Kalau yang sudah diisi, mungkin bisa langsung dicoba untuk login aplikasinya. Loginnya bisa menggunakan nomor HP, nanti akan ada OTP yang masuk melalui SMS, seperti itu. Nah, kemudian, coba saya, untuk sebelum presensi, teman-teman harus mengisi agenda, jadi apa yang akan teman-teman lakukan pada hari itu di BUMDes, kemudian rencana waktu yang akan dilakukan, itu berapa jam, nah itu kalau sudah selesai diisi, bisa disimpan, kemudian teman-teman bisa presensi masuk atau check-in ya. Nah, check-in ini harus ada foto dan juga lokasinya aktif, teman-teman. Jadi nanti silakan bisa diizinkan untuk set lokasi dan juga foto. Nah, kemudian kalau sudah selesai magang di hari itu, silakan bisa mengisi logbook. Jadi logbook ini apa saja yang sudah teman-teman lakukan selama hari itu. Misalnya teman-teman membuat video profil BUMDes. Nah, mungkin bisa dituliskan di sini di bagian logbook. Nah, kalau sudah nanti presensi pulang atau check out seperti itu ya, teman-teman. Nah, caranya sama bagi teman-teman yang menggunakan iOS, cuman kalau yang iOS kita belum ada aplikasinya, bisa menggunakan website. Nanti untuk link websitenya bisa saya share di grup ya teman-teman. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, baik. Kalau belum ada, nggak apa-apa nanti. Karena seperti yang disampaikan dari Pak Deki tadi, dari pihak Sinkor juga akan melakukan penilaian juga ya terhadap proses magang teman-teman. Nah, salah satu penilaian kita itu mungkin ada aspek keaktifan seperti itu mungkin. Jadi teman-teman silahkan untuk aktif apabila ada sesi Zoom atau sesi pembekalan, apabila belum jelas bisa ditanyakan seperti itu. Nanti itu akan menjadi poin plus yang bisa dan salah satu hasil dari penilaian kami. Nanti juga ada penilaian dari output yang teman-teman hasilkan seperti itu. Baik, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri sesi hari ini, pembekalan BIMTEK magang kerja di BUMDes. Bu Iin, Pak Deki, atau Bapak Ibu dosen yang lainnya, ada yang mau ditambahkan?
Kalau dari saya cukup. udah cukup, Mbak. Baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Deki dan juga Bu Iin untuk penyampaian tadi materinya juga. Kemudian terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di BIMTEK Magang Kerja di BUMDes ini dari kemarin hingga hari ini 2 hari. Kalau tidak salah info juga besok teman-teman akan melakukan penerjunan magang dan mulai magang di BUMDes. Semoga lancar magangnya dan dapat bermanfaat dan membantu BUMDesnya. Seperti itu mungkin sesi Zoom hari ini cukup sampai sekian. Mohon maaf apabila ada beberapa perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sesi Zoom selanjutnya, pembekalan selanjutnya, mungkin minggu depan ya teman-teman, untuk tadi seperti di timeline untuk kegiatan pembekalan digitalisasi. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.